Halo, halo, selamat datang di channel YouTube Superdi. Hari ini Lose akan membahas update terbaru tentang website metaland.tech. Perubahan apa aja yang terjadi? Mari saksikan video Lose yang berikut ini. Let's check this out. Jadi tampilan dari metaland.tech ini udah berubah total dari video Lose yang terakhir yang Lose sudah sempat bahas di video Lose yang satu itu ya. Nah, yang di video kali ini Lose akan update perubahannya dan ada fitur apa aja yang sudah ditambahkan di sini. Ini luar biasa banget. Yuk kita praktekkan bareng-bareng. Jadi pertama setelah masuk ke metaland.tech ini, kita bagian ke launch app ini klik. Terus disuruh konekkan wallet kita. Kita konekkan wallet kita. Kemudian kita baca baik-baik di sini message-nya, jangan sampai teman-teman asal approve aja. Dan di sini teman-teman juga perlu tahu saat ini itu ada verifikasi logo. Ini adalah smart contract yang diterbitkan oleh Mavis Friend. Orang-orang yang sudah diklarifikasi oleh si Sky Mavis bahwa mereka itu cukup aman websitenya untuk kita berinteraksi dengan mereka. Oke, tinggal sign. Jadi kalau misalnya ketemu website phishing itu nggak bakalan ada logo itu guys ya. Jadi ini harus hati-hati banget. Oke, kita lanjut. Karena Lose pakai Trezor, Lose harus konfirmasi transaksinya pakai Trezornya Lose. Oke, setelah masuk di sini, Lose akan jelaskan fitur-fitur apa aja yang ada di sini. Dari yang paling sini ada Mystic Aksi, kita bisa nambahin aset ya, nambahin aset ke dalam metaland.tech ini. Jadi karena Lose nggak punya Mystic, di sini nggak kebaca Mysticnya Lose. Lose nggak punya land, kalau misalnya teman-teman punya, bisa lanjutkan di sini. Nah, berhubung ini ada di menu land itu adalah ibarat kita minjamkan. Kalau kita punya ETH, mau dapat bunga 6,97% per tahun, tinggal teman-teman masukkan aja WTH teman-teman masuk ke dalam website ini. Ya, nanti kita akan dapat bunga 6,97% per tahun. Nah, kalau teman-teman punya USDC, ya mau dapatkan bunga sekitar 7,33% per tahun, teman-teman bisa landkan juga, taruhkan USDC-nya teman-teman di sini ya. Contoh nih ya, ini kan Lose masih punya USDC, langsung Lose praktekkan aja, ada 7,15 nih, Lose mau landkan ya. Kita continue, terus kita confirm, kita pinjamkan USDC-nya Lose, dapatkan kayak macam bunga setiap tahunnya sekitar 7%-an. Dah, masukin aja ke sana, jebret, nanti kita akan dapat bunganya itu setiap hari ya guys. Nah, ini kita lihat lagi transaksi datanya. Oke, kita confirm, kita lakukan transaksinya, kita masukkan aset ini ke dalam platformnya Metaland. Ini baru kita ibarat minjamkan ya, minjamkan USDC kita ke dalam platform ini. Nah, kenapa dia bisa dipinjamkan terus kita dapat bunga? Karena kalau ada orang yang pinjam uang dari metaland.tech, yaitu rate yang dibayarkan oleh peminjam itu ke Metaland akan dibagikan ke kita. Gitu ya, konsepnya kenapa kita bisa dapat bunga sekitar 7% itu ya. Nah, ini sih bisa jadi salah satu solusi tambahan untuk nyimpen uang kita lebih baik daripada deposito saat ini ya. Kenapa? Karena di deposito kan kita kena pajak penghasilan kalau nggak salah 20%. Tapi kalau di kripto saat ini masih belum ada regulasi yang memajakin hal itu. Jadi ini ya bisa jadi tambahan opsional lah untuk teman-teman. Nah, jadi gamers ya nggak cuman main game aja. Sekarang itu kita gamers juga belajar gimana cara memanfaatkan uang kita, ya menginvestasikan uang kita. Jadi saat ini kita bisa taruh uang kita untuk dapetin bunga deposito lebih tinggi. Ini contoh lah ya. Oke, jadi ini bukan penasihat keuangan Lose ya. Lose ini hanya sharingkan apa yang Lose tahu, dan Lose juga bukan pakar pajak ya. Jadi teman-teman silahkan do your own research sebelum teman-teman melakukan segala apapun di dunia kripto, termasuk masukkan uang teman-teman ke metaland.tech ini. Berhubung ini adalah teknologi yang masih baru banget dan resikonya masih tinggi banget, belum tentu kalau teman-teman masukin uang ke sini terus nggak akan hilang ya, nggak ada jaminan itu. Jadi teman-teman harus do your own research. Kalaupun memang mau masukkan di sini, pastikan uang itu kalau hilang nggak apa-apa. Ini ya Lose state di awal, jangan sampai salah paham. Oke, lanjut. Ini Lose lanjutkan lagi. Kalau kita tadi kan udah nambahin USDC, di USDC kita udah masuk ke dalam sana.
Terus di stake ini kita bisa stake RON sama stake AXS. Dua hal ini berbeda. Di RON kita itu bisa stake terus nanti setiap 3 hari di restake secara otomatis sama si Metaland.tech ini. Caranya adalah kita pilih RON di sini, terus kita pilih governing validator yang mana yang mau kita dukung ya. Sejauh ini yang paling menguntungkan Lause, yang Lause perhatikan, governing validator itu di bagian Quest. Ya, itu APY-nya tuh sekitar 21,34%. Dan kalau misalnya kita cari lagi yang Google contoh, ya kan masih beda-beda dikit sih ya, cuman beda-beda dikit. Nih Nansen lebih bagus, tinggal teman-teman coba-coba sendiri ya. Kalau di Quest kan 21,34% kalau dari lewat Metaland. Kita bandingkan kalau misalnya kita langsung ke Ronin Chain. RoninChain.com, kita langsung bandingkan biar teman-teman langsung tahu bedanya di mana dan lebih untung yang mana. Kita ke bagian RON staking ya. Kemudian nanti kita lihat di Quest ini bisa dapat 19,54% APR-nya. Ya, kalau langsung kita stakekan di RoninChain.com. Berhubung di sini ya, lebih baik ya, yang di bagian Metaland ini lebih baik sekitar 21,30%, beda 2% lebih. Ya, jadi kita coba-coba ya masukin. Nah, di sini guys, RON, Quest. Terus kalau mau klik continue ini diturunin ke bawah dulu. Kita pilihkan berapa ini? 10 deh ya. Oke, kita continue. Nah, terus kita stakekan RON 10 ke dalam platformnya Metaland. Kita tekan RON confirm. Kita bayar pakai RON transaksinya. Transaksi di RON itu sangat cepat banget guys. Jadi kemarin pengalaman Lause minting NFT Genkai itu cepat banget, nggak seperti waktu kita meminting NFT di Ethereum ataupun di Polygon Mainnet. Jadi cepat banget. Nah, jadi setelah kita lakukan sebuah kali staking ya, untuk merestake tentunya platform ini butuh bayar gas fee lagi, pakai RON lagi. Jadi dia minta kita transferkan 1 RON lagi ke Metaland supaya transaksinya itu bisa dia lakukan secara otomatis per hari. Jadi dikonfirm. Nah, berhubung kalau misalnya kita staking RON itu, kalau misalnya mau tarik RON-nya, matikan dulu fitur auto restake-nya RON di Metaland. Baru kita nanti bisa withdraw setelah 3 hari. Ya, ini kita akan masukin nih. Ya, kita masukin, nah ada 10 RON, ada sekitar 7,2 dolar di dalam. Nah, kalau misalnya kita mau ini, keluarkan ini, ya, kita mau keluarkan, klik minus di sini, ya, terus kita bagian stake. Nah, terus di bagian RON ini, nah, jadi di sini ada tulis transferring out RON take 3 days. Jadi kalau misalnya mau keluarkan RON dari Metaland butuh 3 hari, ya. Jadi please opt out of restaking reward for this validator by clicking this. Jadi kalau misalnya kalian mau matikan fitur auto restake ya untuk bisa tarik RON dari Metaland, harus klik dulu link ini ya. Klik dulu link ini, terus in order to withdraw stake RON from Quest validator, we need to stop restaking on your behalf. Once this is done, you will be able to come back and withdraw after 3 days. Jadi di sini dijelaskan ke kita kalau misalnya mau tarik RON kita, ya kita opt out di sini, nanti ada pop up si Ronin, ya nanti dia akan matikan dulu fitur auto restake dan kita bisa balik lagi ke Metaland.tech 3 hari setelah itu untuk bisa keluarkan RON kita keluar dari Metaland. Nah, ini ada resiko, ada lebih baik. Resikonya adalah ini tokennya akan diam di sini minimal 3 hari sebelum kita bisa tarik keluar. Bagusnya adalah kita bisa dapat APY lebih tinggi bila kita bandingkan dengan kita langsung delegate di app.roninchain.com. Jadi ini semua pilihan ada di teman-teman. Yang mau dapat APY lebih tinggi karena dia long term investment, nggak mau pusing ya, yang penting nanti dia taruh di sana, RON-nya berkembang terus, ya bisa pakai fitur Metaland ini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau liquid, ya udah taruh aja di app.roninchain, nggak usah diklaim-klaim rewardnya, ya nanti kapan butuh tinggal withdraw, ya tinggal withdraw. Kalau dari sini kan tinggal klik di sini, terus kita
withdraw stake ya. Selagi teman-teman nggak tekan claim all ini, teman-teman bisa withdraw kapanpun ya dari ya validator yang teman-teman ada delegate-kan RON teman-teman ke sana. Oke, jadi di situ ya, itu ada fitur auto restake RON. Nah, ada juga auto restake AXS guys. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan AXS atau auto restake AXS, tinggal kita ke bagian stake terus ke bagian AXS. Nah, yang ini menurut Lose cukup menguntungkan. Kenapa? Kita bedakan aja. Kalau misalnya kita langsung stake token AXS kita ke website stake.axiinfinity.com, kita cuma dapat 34% ya. Untuk misalnya kita taruh aja, kita nggak restake. Kalaupun mau restake kan kita mesti restake ini manual kayak gini. Ya, kita mesti restake manual ya. Kita klik satu-satu, setiap 24 jam sekali kita harus lakukan manual kayak gini. Nah, untuk teman-teman yang males lakukan ini seperti kayak Lause, Lause sebagian besar sih Lause taruh kan aksesnya Lause di Metaland. Nah, berhubung Lause content creator, Lause cobain dua-duanya untuk teman-teman ya. Jadi ini di sini kita tambahin akses ke sini, tinggal tekan max aja ya. Di sini ada pilihan use collateral atau enggak. Kalau use collateral, AXS yang kita taruh di sini itu bisa kita pinjam uangnya 50% ya. Kalau misalnya kita use as collateral, kita taruh ya collateral. Jadi kita taruh itu ibaratnya kita collateralize-kan atau kita jaminkan akses kita. Jadi kalau misalnya kita jaminkan akses kita, 50% dari nilai jaminan akses yang kita collateralize itu kita bisa tarik. Nah, tapi begitu kita pinjam, kita harus bayar bunga, guys. Nah, bunganya itulah yang digunakan untuk bayarin orang-orang yang minjemin token ke platform Metaland.tech ini. Kayak gitu ya konsep dasarnya. Jadi ini benar-benar decentralized finance sudah berlaku di sini, guys. Deposito lebih bagus daripada deposito tradisional saat ini. Dan di sini kita bisa ternakkan token-token kripto kita lebih banyak lagi, lebih banyak daripada hari sebelumnya dengan keuntungan bunga yang lebih tinggi. Ya, itu ya. Nah, itu tadi kan sudah di bagian token, collateralize-nya 0,84. Nah, kalau misalnya kita mau pinjem, ya, kalau kita mau pinjem, borrow, nah ini kita bisa borrow nih. Ya, kita borrow contoh borrow RON. Ya, 3 RON available to borrow. Nah, kita lihat tek. Nah, 3 RON. Jadi di sini dikasih tahu ada 36.822 RON yang saat ini sedang dipinjam dengan bunga pinjaman sebanyak 16,77%. Nah, tinggi ya bunganya kalau teman-teman coba pinjam token RON di Metaland.tech. Jadi Lause nggak sarankan pinjam karena mahal banget sih bunganya. Jadi kalian harus bayar ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pinjamkan, ya kita bisa dapat bunga lebih tinggi daripada deposito ya. Kalau mau pinjem USDC kita cuma dapat 2,52. Nah, kayak gitu ya, tinggal kita pilih aja kita mau pinjam yang mana. Di bagian menu borrow ini kalau kita mau lihat collateralize apa dan berapa persen, tinggal klik yang tombol I ini, terus kita dikasih tahu kalau misalnya kita punya Mystic aksi, kita taruh di Metaland.tech ini, kita bisa cairkan harga aksi itu sebesar 30% untuk kita pinjam. Terus kalau misalnya kita taruh aksi land, 30% juga nilai aksi land di marketplace ya. Terus yang AXS, 50% dari harga pasar itu bisa kita cairkan. Ya, tentunya itu ada konsekuensinya guys. Kalau misalnya teman-teman pinjam terus harga token atau harga Mystic aksi atau harga aksi landnya itu turun, kalau sempat statusnya itu under collateralized, maksudnya hutang kalian tuh lebih tinggi dibandingkan nilai aset ini, maka nilai asetnya kalian ini itu bisa dijual 10% lebih murah dari harga market saat ini. Jadi hati-hati banget ya kalau misalnya teman-teman mau minjem uang dari sini. Lause sih nggak sarankan. Nah, sempat mungkin ada pertanyaan kenapa cuma ada governing validator aja yang bisa disupport di auto restake-nya si RON. Ya, ini Lause sempat tanya si developernya si Metaland, memang saat ini mereka hanya lebih yakin untuk buat
untuk validator yang governing validator doang. Yang non-governing validator itu mereka belum buat ya. Kayaknya ada pertimbangan khusus, takutnya ya ada masalah atau kayak gimana ya. Yang jelas mereka cuman mensupport governing validator aja ya. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai, teman-teman mau redeem, tinggal klik redeem. Redeem itu adalah tarik balik ya token kita. Nah, redeem yang mana dulu nih? Kita tinggal pilih. Kalau redeem WTH nih, max. Nah, Lose punya yang 0,01 WTH itu bisa kita redeem. Tinggal continue aja. Kita langsung masuk ke Ronin wallet kita setelah di redeem. Nah, kalau yang stake Ron ya seperti tadi. Matikan dulu auto restake-nya, baru kita bisa redeem setelah 3 hari. Nah, kalau AXS, ya, nah di sini ada pilihan. Kalau collateralized AXS atau non-collateralized. Kalau collateralized AXS, kita harus bayarin dulu utang kita. Kalau misalnya kita ada pinjam duit, ya, kita bayarin dulu, baru si collateralized AXS ini kita bisa tarik balik. Tapi kalau misalnya teman-teman belum bayar utang, nggak bisa. Nah, kalau non-collateralized ini maksudnya karena dia nggak dijaminkan untuk utang, ya kita kapanpun mau tarik, kita bisa, gitu ya. Nah, ini sejauh ini Lose taruh 25 AXS itu sudah dapat 1,89 AXS dengan bunga 40% per tahun. Ya, ini dia lakukan restake secara otomatis, nggak perlu lagi Lose capek-capek setiap hari datangin stake.axiinfinity.com untuk klik restake lagi, nggak perlu capek-capek kayak gitu lagi setiap hari. Jadi kalau misalnya teman-teman ada AXS nganggur, mau dia auto restake, ya masukkan aja ke Metaland dengan dapat APY lebih tinggi. Kalau misalnya kita bandingkan dengan di sini, kita cuma dapat 34% doang. Ya lebih 6% lebih banyak. Ya itulah kurang lebih ya. Lose sharingkan apa yang Lose tahu terhadap platform Metaland.tech ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video-video Lose yang seperti ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang menurut teman-teman mereka butuh nih nonton video ini. Membuka mata dia, ternyata Web3 itu seperti ini loh. Ya, ternyata Ronin Network kayak gitu loh, sudah perkembangannya luar biasa banget. Jadi kalau menurut Lose sih, beberapa tahun dari sekarang Ron itu akan banyak dipakai oleh orang. Tapi ini percaya atau tidak, kita saksikan bareng-bareng setelah beberapa tahun kemudian. Yang jelas Lose akan terus update tentang komunitas Axie Infinity, komunitas Ronin Network, dan tambahin lagi komunitas Cyberpunks. Karena Lose sudah punya Genkai NFT yang kemarin baru aja dirilis di Ronin Network. Kalau misalnya teman-teman penasaran apa itu Genkai NFT dan apa fungsinya, nanti Lose akan carikan waktu untuk buatkan konten untuk teman-teman soal Genkai. Oke. Lose, sebelum tutup, Lose ingin ingatkan sekali lagi, informasi penting. Investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, itulah dia update Lose tentang Metaland.tech. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Lose tutup video ini dengan sebuah salam. Salam buhu, because it's buhu time. Dadah!